Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanus salam. Selamat datang kembali di channel Sketsa Islam, channel Islam yang menyuguhkan kisah-kisah inspiratif dalam goresan sketsa yang menarik untuk disimak. Pada kesempatan ini, kami hadirkan kisah Utbah bin Abu Lahab, salah satu anak Abu Lahab yang mati dengan menggenaskan, disebabkan oleh perbuatannya yang sangat kurang ajar dan menyakiti tidak hanya Rasulullah SAW, namun juga buah hati beliau, Ruqayyah binti Muhammad. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi kisah-kisah terbaru dari kami. Saksikan juga video-video kami yang lain supaya dapat memetik hikmah yang terbaik bagi kehidupan kita. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Demikian kata pepatah yang tepat untuk menggambarkan perangai Utbah bin Abu Lahab. Tak berbeda jauh dengan orang tuanya, dia juga senantiasa menyakiti hati keluarga Rasulullah. Diawali dari Abu Lahab yang ingin menikahkan anaknya dengan anak perempuan Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Ketika Abu Lahab dan keluarganya datang kepada Rasulullah, beliau tak pernah berprasangka buruk terhadap mereka dan akhirnya menerima pinangan Abu Lahab. Kemudian dinikahkanlah Utbah dan Ruqayyah. Selama beberapa waktu Ruqayyah dibawa tinggal bersama keluarga Abu Lahab. Pernikahan ini terjadi sebelum Rasulullah SAW menerima perintah untuk berdakwah. Tidak lama setelah Rasulullah menikahkan anaknya dengan anak Abu Lahab, Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dan ternyata kejadian ini berakibat pada pernikahan putrinya dan rusaknya hubungan baik kepada keluarga Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW yang berdakwah untuk mengesahkan Allah mendapat pertentangan keras dari paman sekaligus besannya, yaitu Abu Lahab. Tidak hanya Abu Lahab, tapi keluarga dari Abu Lahab membenci dakwah Rasulullah. Mereka menjadi pembenci nomor wahid saat itu, yang selalu berusaha menghalangi Rasulullah dengan segala cara. Alkisah, suatu hari Utbah bin Abu Lahab akan melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Syam adalah kota yang besar. Saat ini Syam setidaknya mencakup 4 negara seperti Syria, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Tapi sebelum ia berangkat ke Syam, ia berniat untuk mendatangi Rasulullah untuk menyakitinya. Karena saking bencinya Utbah kepada dakwah Nabi Muhammad SAW, ia berkata, "Sungguh sebelum pergi ke Syam, aku akan mendatangi Muhammad dan aku pastikan aku akan menyakiti dia." Lalu datanglah Utbah kepada Rasulullah sambil mengantarkan istrinya Ruqayyah. Ia berkata kepada Rasulullah ayah mertuanya dengan tidak beradab, "Hai Muhammad, tahukah kamu bahwa si Utbah itu mengingkari semua wahyu yang datang kepadamu dan ingkar terhadap Jibril yang menurunkan wahyu kepadamu?" Sungguh ungkapan yang paling menghinakan, karena Utbah mengucapkan dengan kata ganti ketiga dengan menunjuk dirinya seakan-akan Rasulullah tidak berada di situ. Tidak sampai di situ, ia pun meludah ke wajah Rasulullah yang saat itu masih berstatus ayah mertuanya dan mentalak Sayyidah Ruqayyah di depan ayahnya. Sungguh penghinaan yang luar biasa dari makhluk rendahan seperti Utbah bin Abu Lahab. Rasulullah yang mendapat perlakuan buruk terhadap diri dan putri tercintanya seketika wajahnya memerah sambil berucap dengan satu kalimat jelas dan padat, "Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik." Ya Allah, kirimkanlah anjing dari anjing-anjingmu yang paling ganas untuk menghabisinya. Doa itu keluar bukan karena penghinaan terhadap dirinya, karena kita semua tahu bahwa Rasulullah adalah seorang yang sangat penyabar, bahkan terhadap penduduk Taif yang melempari beliau dengan batu sampai berdarah. Sehingga saat itu datanglah malaikat penjaga gunung berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh jika sampai darahmu menetes ke tanah, aku akan menghimpit mereka dengan gunung-gunung." Tapi Rasulullah melarang hal itu. Lalu kenapa pada peristiwa ini Rasulullah marah? Itu dikarenakan Utbah telah merendahkan putri tercintanya dengan penghinaan yang tidak pantas diterimanya. Mendengar hal itu, paman Nabi yaitu Abu Thalib yang saat itu berada di belakang Rasulullah langsung berdiri terhentak kaget dan terpaku dengan ucapan yang keluar dari mulut keponakannya itu.
Bagai petir di siang bolong, Abu Thalib dengan penuh keyakinan langsung berkata, "Sungguh kamu tidak akan pernah lolos, wahai anak saudaraku, dari doanya Muhammad." Abu Thalib, paman Nabi yang sangat menyayangi Muhammad SAW, mengenal betul karakter keponakannya dan mengetahui bahwa apa yang diucapkan keponakannya selalu menjadi kenyataan. Setelah itu, Utbah langsung berbalik pulang dan membawa kembali amarah yang membakar dirinya. Dengan wajah pucat dan kalut karena doa buruk dari Rasulullah, dia berniat secepatnya untuk bercerita peristiwa ini kepada ayahnya Abu Lahab. Sesampainya di rumah, Abu Lahab menyambutnya di depan pintu, dan dengan wajah berseri-seri, ia langsung menanyakan reaksi Rasulullah atas perbuatan anaknya. Ketika mendengar cerita dari Utbah, Abu Lahab sungguh khawatir. Ekspresi wajahnya seketika berubah. Ia tak mengira Rasulullah akan berkata seperti itu, bahkan mendoakan keburukan bagi anaknya. Dalam hatinya ia hanya merasa pasti anaknya telah melakukan hal yang benar-benar di luar batas. Dengan raut wajah sedih ia berkata kepada Utbah, "Wahai anakku, aku tak bisa menjamin kamu aman dari doa yang telah diucapkan oleh Muhammad." Mendengar ucapan ayahnya, Utbah pun tertunduk lesu, seakan-akan ia pun benar-benar meyakini hal itu akan terjadi pada dirinya kelak. Bahkan seorang musuh pun meyakini kebenaran dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Namun kebencian telah menutup hati dan jiwanya dari menerima kebenaran itu. Tak lama setelah kejadian, Abu Lahab dan anaknya pergi berdagang ke daerah Syam. Bersama mereka terdapat Hibar bin Al-Aswad. Dari ialah kisah ini disampaikan. Ketika kami sampai di daerah bernama Syarah, yaitu daerah yang terkenal banyak singanya, kami kemalaman sehingga kami singgah dan beristirahat di tempat peribadahan para rahib. Salah satu dari mereka bertanya, "Wahai orang-orang Arab, apa yang menyebabkan kalian tinggal di daerah sini? Di sini, singa-singa dilepas, sebagaimana kambing-kambing dilepas." Abu Lahab yang mendengar ucapan rahib tersebut terlihat putus asa. Kemudian dia berujar, "Sesungguhnya kalian tahu, aku ini sudah tua, dan kalian tahu hakku. Sesungguhnya anakku ini didoakan kejelekan, dan demi Allah, aku tidak bisa menjamin dia aman. Maka kumpulkanlah dan bentangkanlah barang-barang bawaan kalian di tempat ini. Kita beristirahat di sini." Maka kami pun melakukan apa yang ia perintahkan. Kami menumpuk barang bawaan demi menjadikan halangan bagi singa apabila mereka datang. Abu Lahab berusaha menyembunyikan anaknya di antara barang-barang itu. Ketika malam telah larut, kami semua telah tertidur. Dan Utbah bin Abu Lahab tertidur, tersembunyi di antara barang-barang tadi. Tiba-tiba entah dari mana, seekor singa besar datang dan mendekati kami. Satu persatu wajah kami diciumi dan diendus, seakan ia sedang mencari-cari sesuatu. Aku terjaga saat ia mendekat ke wajahku. Nafasnya yang panas dan berat terasa di leherku. Aku tak dapat berbuat apa-apa karena takut ia akan menerkamku. Hingga ia pergi dariku. Kemudian singa itu mencari-cari lagi hingga tiba di tumpukan barang-barang kami. Aku melihatnya melompati tumpukan itu dengan sangat mudah, dan ia merunduk di atas kepala Utbah, mengendusnya sejenak, kemudian menerkam dan menggigit kepalanya sampai ia mati. Kami semua terkejut melihat peristiwa itu, hanya bisa diam dan terbelalak melihat Utbah mati dengan menggenaskan. Bahkan Abu Lahab hanya memandang singa itu mencabik wajah anaknya dengan ketakutan. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku tahu dia tidak akan bisa melarikan diri dari doa Muhammad." Demikianlah akhir hidup yang menggenaskan bagi Utbah bin Abu Lahab, seorang manusia yang sangat kurang ajar, musuh Allah dan Rasul-Nya, mati dimakan singa sesuai dengan perbuatannya, dan Allah akan mengumpulkannya kelak bersama orang tuanya di dalam neraka jahanam. Semoga Allah memberi kita hidayah dari peristiwa ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar makin banyak teman-teman kita yang mendapatkan pelajaran serta hikmah dari kisah ini. Terima kasih atas perhatian Anda.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.